Dan untuk video-video yang panjang ini spesialis saya upload di YouTube, karena masyarakat YouTube itu dari dulu sudah terbiasa menonton durasi panjang. Itu saja. Ada batasi orang-orang demikian. Nah, siapa saja sih yang bisa berpotensi untuk membuat lingkungan Anda toksik ya, yang negatif? Ya bisa jadi keluarga terdekat Anda, bisa jadi saudara kandung Anda, bisa jadi teman Anda, bisa jadi tetangga Anda, atau bisa jadi itu tontonan Anda. Tontonan Anda sering mengkonsumsi tontonan-tontonan yang berbau toksik, ya sama aja itu namanya lingkungan. Maka berani putuskan untuk membatasi bergaul dengan lingkungan yang toksik. Video ini akan membantu Anda yang saat ini masih merasa kurang percaya diri. Saya akan menjabarkannya supaya Anda saat ini yang menonton video, Anda bisa langsung mengubah diri Anda menjadi orang yang sangat percaya diri. Kenapa percaya diri ini penting sekali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda? Anda harus menyadari bahwa dengan rasa percaya diri ini bisa memudahkan Anda menghadapi hidup dan kehidupan ini. Di dalam Anda berumah tangga, bagaimana misalkan Anda sebagai seorang kepala rumah tangga, Anda tentu butuh namanya rasa percaya diri untuk memimpin keluarga Anda, untuk mencari nafkah di luar sana, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rasa kepercayaan diri. Mungkin Anda harus mengakui jujur bahwa banyak dari Anda yang saat ini menjadi suami merasa tidak percaya diri dengan pasangan Anda, dengan istri Anda. Loh, kok bisa, Mas? Jika Anda sudah berumur 30-an ke atas, ya, Anda akan menyadari hal ini. Banyak sekali para suami yang merasa tertekan karena apa? Berbagai faktor, diantaranya masalah ekonomi. Seorang suami yang tidak mampu memberikan ekonomi yang layak kepada istri dan keluarganya akan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Nah, ini mungkin tidak ditangkap oleh istri-istri Anda, padahal Anda tidak pede. Cuman Anda tidak ngomong secara langsung, secara eksternal, ya. Tapi secara implisit di dalam diri Anda tidak percaya diri. Dan itu terjadi, teman-teman. Dampaknya apa? Ya, Anda di dalam berhubungan dengan istri Anda merasa tidak pede. Ya, ini contoh-contoh yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Anda bisa merasakan sendiri sesuai dengan pengalaman masing-masing dari Anda bagaimana rasa tidak percaya diri ini mengganggu di dalam kehidupan Anda. Maka melalui video ini, teman-teman, saya akan membagikan kepada Anda beberapa poin untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ini sangat penting sekali supaya teman-teman bisa mengambil intisari manfaat dan juga bisa mengubah yang awalnya Anda kurang percaya diri menjadi orang yang sangat-sangat percaya diri. Video ini akan berdurasi cukup panjang, ya. Saya akan menjabarkannya satu persatu, pelan-pelan. Jadi sangat cocok jika Anda menonton di YouTube, karena nanti pun jika saya upload di TikTok, mungkin durasinya tidak akan saya berikan full, karena kalau di TikTok ini tipe-tipe orangnya berbeda dengan penonton di YouTube. Kalau di YouTube sudah terbiasa menonton durasi panjang dan menikmati. Tapi kalau di TikTok, ya Anda tahu sendiri, Anda tidak suka melihat video panjang, scroll. Oke, maka ini saya khususkan buat Anda yang menonton di YouTube, dan buat Anda yang sudah dewasa, pria di atas 30 tahun, video ini saya persembahkan buat Anda. Maka silahkan Anda nikmati videonya. Insya Allah ini sangat membantu buat teman-teman semua yang berusia 30 ke atas, supaya nanti Anda tampil sangat percaya diri. Poin pertama, jika Anda ingin meningkatkan rasa percaya diri Anda, hal yang pertama dan wajib Anda lakukan adalah mengubah cara berpikir Anda terlebih dahulu. Apa yang harus Anda ubah di dalam pikiran Anda, teman-teman? Yaitu mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Ya, ini harus Anda ubah terlebih dahulu di dalam diri Anda terlebih dahulu, di mindset Anda, di cara berpikir Anda. Contohnya, Anda bisa mengubah cara berpikir Anda. Untuk hal yang kecil misalkan, kebiasaan Anda
biasanya mengatakan untuk melakukan sesuatu, wah ini sulit ya, saya tidak mampu, saya tidak bisa, ini bukan kapasitas saya, dan kalimat-kalimat negatif lainnya yang mendorong Anda ini stuck, tidak bergerak. Oke, coba Anda ganti pola pikir Anda dengan kata-kata positif. Katakanlah seperti ini. Oke, saya akan mencobanya dan saya akan tahu hasil setelah saya mencobanya dan saya sembari belajar. Nah, ini kan berbeda daripada Anda langsung membuat pernyataan bahwa Anda tidak mampu, Anda tidak bisa, ini bukan ranah saya, ini bukan kapasitas saya. Alangkah baiknya bila Anda mengubah kata-kata Anda, oke, akan saya coba sesuai dengan kemampuan saya. Masalah hasil, ya kita lihat nanti, tapi saya mau belajar. Contoh realnya apa? Misalkan Anda yang di usia 30 ini ya teman-teman, bingung dengan masalah pendapatan kan biasanya, karena bapak-bapak yang usia 30 ke atas ini fokusnya adalah ke ekonomi, ya, ke pendapatan Anda. Anda sudah bekerja, tapi Anda mungkin merasa pendapatan Anda ini masih belum mencukupi. Maka alternatif pendapatan tentu Anda pikirkan di luar. Ya. Gimana nih cari tambahan? Nah, di era digital seperti ini, di era yang serba canggih seperti ini teman-teman, Anda bisa memulai misalkan lewat platform digital, membangun sesuatu, membangun aset. Ya, sederhananya misalkan Anda menonton di YouTube, ya cobalah buat channel YouTube. Ya, itu kan paling gampang. Terus Anda kembali berpikir, saya tidak tahu cara membuatnya. Nah, ini nih, ya. Kembali lagi cara berpikir negatif ini yang harus Anda ubah. Coba Anda cari referensi. Di YouTube itu kan banyak sekali tutorial-tutorial bagaimana cara membuat channel buat pemula. Oke, Anda tonton, Anda lihat. Saya pribadi dulu ya nggak tahu bagaimana cara membuat channel YouTube, sama kan? Mana saya tahu, tidak. Dulu saya hanya rekam, posting, rekam, upload. Itu terjadi sekitar tahun 2013-14. Nah, dulu YouTube berbeda ya. Untuk edit saja dulu harus punya laptop minimal atau PC. Nah, kalau sekarang di handphone bisa. HP sekarang sudah canggih-canggih, dan untuk editor, ya, aplikasi edit ini banyak sekali, tinggal Anda pilih. Cara menggunakannya, ya tinggal Anda cari di YouTube. Tutorialnya sudah lengkap, super lengkap. Kemudian setelah Anda tahu ada peluang nih, misalkan saya membuat channel YouTube, tapi usia saya 30 Mas, apakah saya ini tidak terlambat? Usia saya 40 Mas, loh, saya sudah telat. Saya 50, saya 60, saya 70. Nih teman-teman, ya tidak ada yang namanya terlambat. Coba Anda cari tahu sendirilah, biar nanti Anda tahu bahwa banyak dari orang-orang yang usianya 30 baru memulai membangun channel YouTube, 40-an baru mulai membangun channel YouTube, 50 baru memulai channel YouTube, 60 ada baru mulai channel. Sukses iya, 70 ada, bahkan 80 itu loh ada, baru mulai membangun channel YouTube. Ingat, ini adalah salah satu solusi dari tadi, tujuan Anda mencari tambahan pendapatan. Ya, apakah langsung instan? Ya enggak, namanya juga berproses, semua butuh waktu, semua butuh belajar. Tapi jika Anda tidak mengerjakan, ya tidak akan mendapatkan hasil tambahan, nggak ada logikanya seperti itu. Maka sekali lagi saya ingatkan, buat Anda yang umur 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas, 60 ke atas, 70 ke atas, 80 ke atas bahkan, tidak ada kata terlambat. Kemudian ada yang bertanya lagi, terus kalau saya membangun channel YouTube, yang saya bahas apa Mas? Nah, ya coba Anda bahas keseharian Anda, tidak perlu, kalau saya ini kan bidangnya hipnotis ya, saya hipnoterapi, jadi saya jelas membahas konteks tentang keilmuan hipnotis dan ilmu hipnoterapi berkaitan dengan pikiran. Itu bidang keahlian saya. Jadi setiap video saya mengandung unsur hipnotis, hipnoterapi, pikiran, dan begitu ya, hipnot dan macam-macamnya lah, Anda tahu sendiri. Tapi saya nggak punya keahlian yang spesifik, yang spesial seperti Mas Ru. Coba Anda lihat channel-channel yang lain, ya, yang usia-usia 30, 40, 50 tadi. Nah, beliau ini tidak membahas hal yang spesifik, teman-teman. Ya, kesehariannya aja, menceritakan pengalaman-pengalamannya. Bahkan ada nih channel yang beliau ini bapak-bapak sudah sepuh, ya, cuma masak di dapur, kesehariannya ngambil apa namanya, ini
sayur mayur di kebunnya sendiri, dimasak di dapurnya di kampung. Penontonnya banyak, ya banyak lah ya. Ada yang hobinya mancing, ngupload mancing, hobinya bersepeda, ngupload saat berkendara sepeda. Nah, keseharian Anda lah yang Anda rekam ya. Kemudian belajar mengedit biar lebih menarik, pakai handphone tidak apa-apa, dan mulai diupload ya. Ini contoh ya, mengubah pola pikir dulu dari yang negatif diubah menjadi pola pikir yang positif ya. Ini sangat penting untuk Anda lakukan di awal, yaitu mengubah cara pikir Anda. Yang selanjutnya adalah fokus kepada solusi, bukan pada masalah. Ya, ini kan sering Anda alami nih, kalau punya problem yang dipikir problemnya, masalahnya ini berat. Nah, kembali lagi ya tadi poin, ubah cara pikir Anda. Jadi fokusnya kepada solusinya. Nah, kalau Anda fokusnya ke masalah, ya semakin buntu, semakin buntu, semakin buntu. Tapi kalau Anda fokusnya ke solusi, otak Anda, pikiran Anda ini akan mempunyai banyak alternatif, mempunyai cara berpikir yang lebih lebar, lebih luas, lebih banyak. Anda berpikir alternatif A, B, C, D. Nah, itu teman-teman caranya. Oke. Ini karena durasinya memang saya sengaja sangat panjang ya, nanti jadi saya membuatnya sambil santai ya. Silahkan Anda nikmati saja. Lantas, bagaimana cara lainnya agar Anda termotivasi untuk lebih percaya diri? Nah, Anda harus bisa menghargai jerih payah Anda. Jerih payah Anda yang mana maksudnya? Ya, untuk hal-hal kecil lah Anda rayakan. Anda mencapai hal yang kecil menurut Anda ini, oh saya bisa, oh saya sukses. Contohnya Anda belajar membuat YouTube tadi ya, saya ini contoh ya. Anda mulai merekam nih, kemudian Anda mulai mengedit semampunya, kemudian Anda mulai mengupload, Anda buat channel. Itu kan keberhasilan kecil, Anda rayakan. Rayakannya ya sesuai dengan kemampuan Anda ya, tidak mengundang teman enggak, tapi di dalam diri Anda menghargai hasil kerja Anda, hasil jerih payah Anda rayakan. Ya, contoh kecil, Anda bisa ngopi sambil menikmati, itu kan salah satu selebrasi ya. Poinnya adalah hal-hal yang sudah Anda capai, meskipun itu kecil, Anda rayakan teman-teman. Anda selebrasikan untuk menghargai diri Anda, bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri Anda, supaya rasa percaya diri ini semakin meningkat. Gitu ya. Itu tadi saya membahas tentang membangun pola pikir yang positif. Kemudian yang kedua adalah Anda harus paham dan mengenali kelebihan dan kekurangan Anda. Setiap manusia ya pasti punya yang namanya kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan, yaitu namanya manusia. Nah, semakin Anda tahu, semakin Anda paham kelebihan Anda apa, kekurangannya Anda apa, nanti enak teman-teman. Jadi Anda tidak salah fokus maksudnya Anda tidak fokus kepada kekurangan Anda, tapi Anda malah fokus kepada kelebihan Anda. Ini yang Anda perbesar, gitu ya. Itu akan menambah rasa percaya diri Anda. Nah, misalkan contohnya apa sih Mas Nuk untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan? Nah, setiap Anda ini kan mempunyai pribadi yang unik ya, mempunyai kelebihan lah. Manusia itu pasti punya dan otomatis juga punya kekurangan. Tapi di sini Anda titik beratnya, titik fokusnya adalah kepada kelebihan Anda. Contohnya Anda punya kelebihan, saya ini maksudnya suka menasihati orang. Nah, coba arahkan kelebihan Anda ini, Anda rekam video yang Anda memberikan nasihat-nasihat lewat video Anda kepada anak-anak muda barangkali ya, lewat video Anda. Atau Anda bercerita pengalaman hidup Anda. Ini termasuk kelebihan, karena ya, daripada Anda menasihati satu orang, dua orang yang penerimaan manfaatnya itu hanya sedikit, ya Anda buat YouTube ya, tadi ya, buat channel YouTube, diupload di sana, lebih banyak penerima manfaatnya. Contohnya saya deh, misalkan saya memberikan edukasi, memberikan motivasi, memberikan tutorial. Nah, ini kalau saya berikan di lingkungan saya kan penerimanya hanya berapa orang, satu dua orang. Tapi kalau saya upload di YouTube, lebih banyak orang yang menerima nilai manfaatnya ya, dan
Di samping itu ya saya membangun suatu aset yang namanya channel, gitu ya. Karena nanti ketika sudah monetis, ya sudah ada iklannya, Anda berpeluang mendapatkan pendapatan dan suatu saat bisa menggantikan pendapatan Anda yang saat ini, bahkan jauh lebih besar. Ini kan harus punya goal setting yang jauh ke depan. Itu contoh bahwa Anda fokus dengan kelebihan dan tidak fokus dengan kekurangan Anda. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, setelah Anda tahu memilih fokusnya adalah memanfaatkan kelebihan Anda. Itu tadi ya. Apapun kelebihan Anda manfaatkan. Anda pinter mancing, ya. Tidak semua orang ini pinter mancing, ya. Kelebihan Anda manfaatkan buat YouTube, gitu-gitu ya, upload. Banyak tuh contoh channel-channel mancing yang rame. Intinya kelebihan Anda ini Anda manfaatkan, Anda perdalam, fokus dengan kelebihan Anda. Nah, langkah ketiga untuk menambah rasa percaya diri Anda, teman-teman, adalah mulai melangkah dari hal yang kecil, ya, dari hal yang kecil. Hal-hal kecil inilah yang akan mengubah langkah Anda. Ini yang harus Anda sadari, bahwa ketika Anda menginginkan sesuatu nih ya, jangan langsung berpikir jauh begitu ya. Ini akan memberatkan Anda. Tapi mulai dari langkah kecil, step by step, step by step. Dulu saya membuat channel YouTube ini ya tidak kepikiran kalau sudah mencapai puluhan ribu subscriber. Ya kalau di TikTok ya juga sama, punya puluhan ribu follower. Ya saya mulai dari nol kan, saya tidak punya subscriber, tidak punya follower. Saya mulai dari langkah kecil, mengupload. Apakah dulu saya selancar ini ngomong pede seperti ini di depan kamera? Ya tidak. Bahkan saya juga menggunakan HP kentang lah kalau dulu ya untuk mengupload video. Ya kalau punyanya itu ya udah dipakai aja. Ya tidak pakai mic eksternal seperti ini, enggak. Yang ngomong langsung ke handphone tanpa edit. Ya buktinya banyak video-video saya yang lama. Intinya jangan mikir nanti melakukan sesuatu ini harus komplit dulu, enggak. Menunggu Anda sempurna dulu baru melangkah. No, tidak ada proses seperti itu ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi artinya Anda harus menyadari itu, pelan-pelan melangkah ya. Bahkan hari ini pun ya, apakah yang saya lakukan ini sudah sempurna? Jauh dari sempurna, tapi saya tetap melakukan perbaikan. Ini akan terus mendorong Anda mencapai peningkatan rasa percaya diri ya. Dipahami teman-teman? Kemudian hal yang keempat adalah melakukan hal yang disukai, hobi dan minat Anda. Oke, kan paling enak nih melakukan sesuatu kalau sudah sesuai dengan minat dan hobi Anda. Anda cari tahu hobinya apa, minatnya terhadap apa. Setelah Anda tahu nih diri Anda sebenarnya, saya pengennya ini, saya maunya ini, saya senangnya ini, fokuslah di sana, kembangkan. Ya. Banyak kan? Sesuatu hal ini bisa sukses karena akibat dari kesukaan, minat, hobi tadi. Orang hobinya mancing, kemudian dibuat channel YouTube, sukses ya banyak. Orang hobinya sepedaan, dibuat channel YouTube, sukses banyak. Orang hobinya masak, dibuat channel YouTube, sukses banyak. Nah, itu contoh-contoh bagaimana mengenali minat, hobi, dan kesukaan tadi dan dikembangkan. Nah, ini akan sangat menambah rasa percaya diri Anda. Karena sesuatu hal yang sudah Anda sukai, sudah Anda senangi, dan hobi Anda, kan enak sih melakukan sesuatu yang hobi, ya, menjadi hobi Anda. Ya, itu langkah keempat ya. Nah, selanjutnya masih di poin keempat, Anda perlu mencoba hal yang baru juga. Jadi tidak perlu khawatir Anda melakukan hal baru. Ada beberapa orang yang ketika melakukan hal baru ini takut. Contohnya saja, misalkan orang belajar hipnotis, ini kan hal baru ya teman-teman. Banyak orang yang takut nih. Kadang pertanyaan itu lucu ke saya. Mas, saya itu orang awam, saya tidak tahu hipnotis. Nah, kalau saya belajar, saya tidak yakin, tidak percaya diri, saya bisa. Saya jawabnya simpel. Kalau kamu sudah bisa hipnotis, lah ngapain kamu hubungi saya belajar ke saya? Kalau sudah bisa kok mau belajar, ya gak logis. Ya karena kamu nggak bisa, belum bisa. Ya wajar kalau saat ini kamu nggak pede, nggak bisa.
gitu loh. Maka apa? Ya belajar supaya bisa, kan begitu. Orang nggak bisa hipnotis kok bingung, ya kan? Ya artinya apa? Supaya bisa ya belajar. Ya kalau Anda sudah bisa hipnotis, ngapain belajar? Itu kan logika cara berpikir yang sederhana. Gitu ya. Saya sering menjawab pertanyaan konyol-konyol seperti ini ya. Ya sudahlah, itu namanya sudut pandang, pola pikir orang itu beda-beda. Kemudian kita lanjutkan, yang kelima adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kalau Anda membandingkan dengan cara yang salah, ini justru akan menurunkan rasa percaya diri Anda. Melihat orang di atas, oh ini si A, si B, si C ini. Nah, Anda merasa hidup Anda tidak sukses. Anda merasa hidup Anda terpuruk. Ya, semakin jatuh mental Anda. Ya, maka stop membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah bandingkan diri Anda yang sekarang dengan yang kemarin. Besok juga sama. Ya, hari besok bandingkan dengan yang kemarin. Terus menerus bandingkan diri Anda, karena biar apple to apple. Kalau Anda membandingkan orang lain, ya nggak apple to apple. Orang itu kan punya background yang beragam, punya pekerjaan yang berbeda-beda, punya latar belakang sosial yang berbeda-beda, punya lingkungan yang berbeda-beda, punya tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ya nggak apple to apple, teman-teman. Maka yang paling pas jika Anda mau membandingkan adalah bandingkan dengan diri Anda sendiri, diri Anda yang sekarang dan diri Anda yang dulu. Ya. Maka ini akan menambah perubahan-perubahan di dalam hidup Anda, menjadi jauh percaya diri. Oh, dulu saya nggak bisa ngomong di depan kamera, sekarang saya bisa. Lah, ini kan membandingkan diri Anda yang kemarin. Dulu saya nggak bisa hipnotis, sekarang saya bisa hipnotis. Nah, itu ya, membandingkan diri Anda yang dulu dan sekarang, bukan orang lain. Karena Anda harus menyadari dan memahami bahwa setiap pribadi, setiap orang itu adalah unik, mempunyai perjalanan yang berbeda-beda, teman-teman. Mempunyai kisah kehidupan, jalan cerita yang berbeda-beda. Nah, kuncinya tadi, jangan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Oh, jadi banding-banding. Membandingkanlah dengan diri Anda sendiri. Itu supaya Anda timbul rasa pede, rasa percaya diri meningkat. Ketika Anda membandingkan dengan diri Anda sendiri, otomatis teman-teman nanti akan lebih fokus terhadap diri Anda sendiri. Ya, fokus dengan kelebihan tadi. Enak hidup itu kalau fokus itu enak. Makanya orang yang kacau balau hidupnya karena mereka tidak fokus. Mau ngapain bingung, ya. Semuanya terlihat sulit, semuanya terlihat berat. Ya karena pikirannya pecah-pecah kemana-mana. Ya, multitasking mana-mana. Tapi kalau fokus dengan diri Anda sendiri itu enak, ya. Seperti sinar laser yang sering saya katakan. Kalau sinar laser ini satu titik ya jauh nanti tembakannya. Coba kalau sinarnya itu memudar, ya tidak fokus, apa yang terjadi? Ya nggak sampai jauh. Itu logika yang sangat sederhana, teman-teman. Kemudian yang keenam, yang sangat penting untuk menambah rasa percaya diri adalah bergaul dengan orang-orang yang mempunyai value atau nilai yang sangat positif. Maksud saya, tapi tidak punya teman-teman di lingkungan saya yang positif. Ya pasti ada deh, pasti ada. Tidak semua orang ini kan negatif kan, berarti Anda mulai bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif. Nah, dengan menonton YouTube ini pun ya Anda kategori sudah bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif. Menonton YouTube saya, menonton YouTube motivasi, belajar ilmu hipnotis. Nah, ini termasuk Anda berusaha bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, gitu. Karena lingkungan ini sangat mendukung perubahan Anda, teman-teman. Lingkungan yang tidak tepat akan menghancurkan Anda, lingkungan yang baik, yang positif akan membangun Anda. Ya, lingkungan ini sangat menentukan masa depan Anda. Kalau Anda belum mampu mewarnai lingkungan Anda, maka pilihlah lingkungan yang mewarnai Anda dengan lingkungan yang baik, gitu ya. Kalau Anda belum bisa memberikan inspirasi ke sekitar Anda, ke lingkungan Anda, ya minimal Anda memilih lingkungan yang bisa menginspirasi Anda. Itu poinnya, teman-teman. Selain Anda memilih lingkungan yang positif, Anda juga harus berani memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang yang toksik, ya. Batasi pergaulan dengan orang-orang yang sering memberikan kritik negatif dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Tukang paido kalau orang Jawa, ya. Paham nggak maksudnya, ya? Tukang paido. Jadi kalau orang mengkritik tanpa memberikan solusi itu kan mudah, tinggal ngomong saja, ya, tinggal mencela saja.
Kenapa mudah ya? Tidak bayar. Orang mengkritik, mencela tanpa solusi ini kan tidak harus mengeluarkan uang kan, tinggal ngomong, tinggal plung gitu aja. Maka batasi orang-orang demikian. Nah, siapa saja sih yang bisa berpotensi untuk membuat lingkungan Anda toksik ya, yang negatif? Ya bisa jadi keluarga terdekat Anda, bisa jadi saudara kandung Anda, bisa jadi teman Anda, bisa jadi tetangga Anda, atau bisa jadi itu tontonan Anda. Tontonan Anda sering mengkonsumsi tontonan-tontonan yang berbau toksik, ya sama aja itu namanya lingkungan. Maka berani putuskan untuk membatasi bergaul dengan lingkungan yang toksik. Mungkin Anda menjauh dari lingkungan toksik, membatasi, otomatis ya kebalikannya Anda akan mendekat ke lingkungan yang negatif tadi. Dan itu akan menambah poin diri Anda jauh lebih percaya diri, teman-teman. Yang tidak kalah penting adalah di poin yang ketujuh, teman-teman, yaitu merawat diri Anda. Nah, tadi kan kita bicara tentang mindset, cara pikir, cara bertindak, ya. Nah, sekarang fokus ke dalam diri, merawat diri. Merawat diri itu yang bagaimana? Ya kan, Anda misalkan sebagai seorang pria dewasa tadi ya, saya berikan gambarannya buat bapak-bapak nih yang 30 tahun, 40, 50, 60, 70, 80 bahkan. Merawat diri itu penting. Ya minimal Anda mandi itu sudah merawat diri, teman-teman. Di video yang sebelumnya, ya nanti Anda tonton, saya kasih di atas mungkin ya, Anda bisa klik linknya. Saya memberikan tips bagaimana mandi itu tidak hanya sekedar membersihkan kotoran fisik, tapi juga membersihkan sampah pikiran, sampah mental. Ya, kita bisa mengakses hal-hal yang positif yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian luangkan waktu juga untuk melakukan yang namanya relaksasi. Ya, relaksasi itu tidak harus Anda meditasi ya, tidak harus Anda pergi ke tempat-tempat yang membuat Anda rileks, yang harus berbayar ke tempat wisata yang enggak. Ya, relaksasi itu adalah mengistirahatkan pikiran sejenak. Ya, coba Anda bisa menikmati momen-momen ya, dengan Anda misalkan ya, kalau Anda suka ngopi ya saya, sambil ngopi santai itu juga relaksasi. Nah di belakang ini kan ada suara gemercik air nih, ini juga bagian dari relaksasi, mendengarkan hal ini. Atau mendengarkan audio-audio relaksasi itu juga bagian relaksasi. Di channel YouTube saya juga ada namanya audio hipnoterapi, audio relaksasi, Anda putar, Anda dengarkan. Itu juga menambah relaksasi. Intinya mengendorkan otot fisik dan mengistirahatkan sejenak pikiran Anda. Ini penting ya. Ketika pikiran itu rileks, otot itu Anda rileks, maka akan mudah berpikir dan akan recovery-nya itu cepat. Ya. Berpikirnya jadi tajam nanti. Ya, itu penting. Yang tidak kalah penting, selanjutnya nomor 8 adalah berlatih self talk yang positif. Self talk itu apa? Self talk itu ngomong di pikiran. Ya, menurut jurnal nih ya, penelitian, setiap hari manusia itu ngomong dengan pikirannya sendiri, berdialog dengan pikirannya sendiri. Baik itu pria maupun wanita. Kalau pria ya kisaran mungkin 50.000 kali sehari, kalau wanita jauh lebih banyak lagi sampai 80.000 kali. Nanti Anda cek di Google. Itu datanya self talk. Jadi seperti ada dialog di pikiran, ngomong, aduh kok bisa berat. Nah itu ya, ada sisi A dan sisi B diri Anda sendiri lagi ngobrol di pikiran Anda, itu namanya self talk. Nah ini ubah menjadi dialog yang positif. Jika ada sisi lain diri Anda yang mengatakan kayaknya berat, terus Anda dialog di pikiran yang lainnya diri Anda, belum saya coba, kok ngomong berat sih, kan gitu ya. Tapi saya nggak bisa, belajar aja belum kok ngomong nggak bisa. Gimana kalau dicoba dulu, gitu lah ya. Ajak dialog pikiran Anda ke arah yang positif. Oh ternyata saya belum terlambat ya, 40 tahun, 50 tahun, saya pikir saya terlambat. Nah gitu-gitu ya. Coba Anda lakukan self talk, ubah menjadi dialog yang positif supaya Anda nanti menambah rasa percaya diri Anda. Tidak kalah pentingnya adalah membayangkan atau memvisualisasikan hal-hal yang sudah Anda capai. Boleh namanya membayang-bayangkan ya. Itu namanya impian, cita-cita. Nah, itu juga bisa. 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 Nah, itu juga bisa
Hal yang menurut Anda, yang Anda mau, yang Anda inginkan. Anda membayangkan menjadi seorang penghipnotis, boleh. Meskipun saat ini Anda belum bisa hipnotis. Bayangkan saja. Oh, kalau saya bisa menjadi seorang ini, bayangkan Anda orang terpengaruh dengan kata-kata Anda. Anda berbicara, orang menuruti perkataan Anda, boleh Anda bayangkan. Meskipun saat ini Anda belum belajar. Nanti akan mengarah ke sana. Hal-hal yang Anda bayangkan itu akan membawa diri Anda ke sana, energi Anda akan ke sana gitu ya. Itu penting untuk melakukan yang namanya visualisasi atau mengimajinasikan dalam pikiran Anda. Nah, jika kesembilan hal ini sudah Anda lakukan teman-teman, ya nanti Anda akan apa? Menjadi orang yang sangat percaya diri ya. Penting ya untuk Anda mengerti 9 itu apa, yaitu pelajari hal baru ya. Yang ke-9 yaitu pelajari hal baru. Memang sih untuk belajar hal baru ini terasa sulit bagi orang yang di pikirannya sudah mengatakan itu sulit. Saya nggak terbiasa. Ingat, dari kecil Anda itu belajar hal baru semua. Dari bayi lahir itu Anda nggak pernah belajar hal yang lama, selalu belajar hal yang baru. Kapan Anda belajar hal yang lama? Nggak pernah ada. Yang ada Anda belajar hal yang baru. Dari kecil ya, dari bayi Anda mulai belajar macam-macam kan? Mulai belajar kalau bayi ini miring, ya tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan, mulai belajar minum sendiri, makan sendiri, mulai belajar ngomong. Itu hal baru kan buat Anda yang sebelumnya Anda nggak tahu. Oleh anak-anak ya mulai belajar banyak kata, berbicara, mulai banyak keterampilan sederhana, mulai kecil itu, mulai panjat-panjat, apalah gitu. Nah, kalau Anda dewasa mengatakan ini hal baru, ya memangnya kamu pernah belajar hal yang lama? Kan setiap hari Anda belajar hal yang baru. Itu ya, cara berpikirnya kembali ke beberapa poin yang saya sebutkan di awal adalah berpikir yang positif. Gitu ya. Dipahami ya, teman-teman. Terus bagaimana Mas Nur kalau dari semua poin ini supaya mudah untuk mencapainya, gampang untuk mencapainya? Kalau Anda merasa butuh bantuan orang lain, Anda merasa butuh bimbingan orang lain, saya akan bantu Anda. Apa yang bisa Mas Nur bantu? Ya karena sebagai guru hipnotis, kemampuan saya mengubah mindset orang lain, menjadikan orang sangat percaya diri, menjadikan pribadi Anda ini jauh lebih powerful, ya, berkarisma, berwibawa, pandai mempengaruhi orang lain, pintar untuk membuat orang lain menuruti Anda. Nah, itu otomatis Anda akan menjadi sangat percaya diri. Simpel ya. Ikuti kelas pelatihan saya gembleng Anda, saya didik Anda. Lah kenapa nggak gratis Mas Nur? Ya kalau gratis, orang itu nggak pernah serius. Otak manusia itu dirancang untuk tidak menghargai itu hal-hal yang mudah didapatkan. Gratis itu kan berarti hal yang mudah didapatkan kan? Otak manusia itu dirancang untuk tidak menghargai hal-hal yang mudah didapatkan. Oh, gratis ya, kenapa harus berbayar? Supaya Anda menghargai. Oh ini saya bayar kok, oh ini perjuangan, oh ini, nah gitulah ya. Maka effort Anda jauh lebih besar, lebih tinggi lagi untuk mencapainya. Karena Anda merasa ada sesuatu yang dikorbankan, baik itu materi, ya, uang, baik itu pikiran untuk berpikir, baik itu apa, waktu, dan banyak hal lainnya. Itu akan terbayar ketika Anda sungguh-sungguh. Ya, semua yang Anda korbankan tadi terbayar ketika Anda sungguh-sungguh dan tercapai tujuan Anda. Oke, sepakat teman-teman? Ini sengaja saya ngomong santai, pelan-pelan, durasinya sangat panjang, supaya Anda tahu bahwa ada cara untuk menambah rasa percaya diri. Tuh. Buat Anda yang mau ikut di kelas privat hipnotis, bulan Agustus ini sekali lagi masih ada diskonnya teman-teman, silahkan Anda manfaatkan. Ini sangat penting saya sampaikan supaya Anda nanti tidak bingung. Waduh, saya kan nggak tahu informasinya nih Mas Nuk. Nah, makanya sering saya sampaikan supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Buat Anda yang mau membeli ebook saya, ebook kita Hipnotis, buat teman-teman yang mau ikut di kelas privat Hipnotis, ya, nomor WA itulah dari saya cantumkan, insya Allah ya, terus menerus. Jadi nggak usah bingung tanya bagaimana caranya, ya tinggal hubungi saya, WA saya, nanti kita beritahu cara-caranya. Gitu teman-teman. Terima kasih sebelumnya, selanjutkan di lain waktu ya.
Dan untuk video-video yang panjang ini spesialis saya upload di YouTube ya, karena masyarakat YouTube itu dari dulu sudah terbiasa menonton durasi panjang. Itu saja. Terima kasih. Semangat lagi ya buat teman-teman yang usia 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua, nggak ada. Ubah mindset Anda sekarang. Ya. Oke. Cuma bermanfaat. Salam cerdas, tetap semangat. Salam hipnosa.